Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 26 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 35, ayat 12 sampai dengan 14 dan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan
kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai dengan 8, dan ayat 16 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini,
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berdoalah karena kita berdosa. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak pantas dan tidak dibenarkan bagi kita untuk merendahkan orang lain sesama kita di hadapan Allah Bapa. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bacaan Injil hari ini mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Berdoa adalah salah satu cara kita sebagai manusia untuk menghadap dan mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa. Tetapi ternyata berdoa juga dipengaruhi keinginan batin yang berbeda. Keinginan batin yang berbeda itulah yang juga akan membuat kualitas doa kita berbeda. Orang Farisi berdoa dengan keinginan batin ingin membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ia bangga dengan dirinya. Ia merasa lebih suci, lebih bersih, lebih benar, lebih takwa, dan lebih sosial. Bahkan mungkin ia juga merasa Allah akan menyelamatkan dia karena semua perbuatannya sesuai kehendak Allah, tidak seperti orang lain. Karena merasa hebatnya dia, ketika ia berdoa, tak satu permohonan keluar dari hatinya. Ia berdoa mengucap syukur kepada Allah, bukan atas segala rahmat yang telah dianugerahkan kepadanya dan yang telah ia terima secara berlimpah, melainkan bersyukur atas kehebatannya sendiri memenuhi kehendak Allah. Hatinya sama sekali tidak tersentuh oleh kasih Allah yang telah dicurahkan kepadanya. Ia merasa apa yang telah ia dapat adalah karena usaha dan perbuatannya sendiri. Orang Farisi dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai orang yang berdoa dengan hati yang sombong,
orang yang sudah tidak lagi membutuhkan Allah dengan segala rahmat-Nya. Karena itu, ia merasa tidak perlu memohon sesuatu kepada Allah. Sementara seorang pemungut cukai, dengan kerendahan hatinya ia berdoa. Ia merasa tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Oleh karena itu, keinginan batinnya saat berdoa hanyalah ingin menyerahkan seluruh harapan hidupnya kepada Allah Bapa yang berbelas kasih pada dirinya yang berdosa. Karena merasa tidak memiliki apa-apa, sehingga doanya pun pendek. Tidak banyak kata-kata. Dalam doanya, ia hanya mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Itu saja. Sebagai orang berdosa yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, dia tidak berani menengadah ke langit kepada Allah Bapanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda, ia menjadi orang yang dibenarkan Allah. Allah Bapa Maha mengetahui isi hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan Yesus tersebut mengajarkan kepada kita beberapa hal dalam berdoa. Berdoalah dengan semangat kerendahan hati dan ketulusan, bahwa kita hidup karena belas kasih, karunia, dan kerahiman Allah Bapa. Tidak perlu dengan kata-kata yang indah, yang hanya ingin dipuji orang. Allah Bapa tahu apa isi hati kita dan keinginan kita. Kita manusia tidak pernah luput dari dosa dan kelalaian. Kita adalah pendosa di hadapan Allah. Yang kita butuhkan adalah belas kasih Allah Bapa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itulah kata-kata seorang pendosa yang dengan rendah hati dan tulus memohon belas kasih dari Tuhannya. Arahkanlah doa kita hanya kepada Allah Bapa dan bukan kepada manusia supaya dipuji, karena kata-katanya yang indah. Kita sedang menghadap Allah, memuliakannya dan memohon belas kasih-Nya. Marilah kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita selama ini sudah bersikap seperti orang Farisi atau pemungut cukai yang bertobat? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan karena Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus memberikan pemahaman baru bagaimana seharusnya berdoa menghadap Engkau Sang Maha Kuasa. Semoga karena pengajarannya, kami yang berdosa ini dapat semakin mampu berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan tulus, sehingga berkenan di hadapan-Mu dan beroleh pengampunan dosa karena kasih, karunia, dan kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.